Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada presentasi ini saya akan membahas analisis IRD yang terdapat pada soal UAS. IRD ini menggambarkan sistem bisnis yang mencakup pengadaan bahan baku dari supplier, penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku untuk membuat produk, sampai dengan pemesanan produk oleh customer. Saya akan menjelaskan entitas, relationship, serta cardinality atau kardinalitas yang digunakan pada IRD tersebut. Baik, saya mulai dari gambaran umum sistem. Pada slide ini, saya menjelaskan gambaran umum sistem. IRD ini dapat dibaca sebagai alur bisnis dari pengadaan bahan baku sampai penjualan produk. Pertama, supplier merupakan pihak menyediakan bahan baku dan mengirimkannya kepada perusahaan. Kedua, proses pengiriman tersebut dicatat melalui shipment. Shipment berisi item dan bahan baku yang dikirim. Ketiga, item yang tersedia digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Keempat, customer melakukan pesanan produk melalui order. Dengan demikian, IRD menghubungkan 3 bagian besar, yaitu pengadaan bahan baku, proses produksi, dan proses penjualan. Gambar sebelah kanan merupakan IRD lengkap yang menjadi dasar analisis pada presentasi ini. Kedua, berdasarkan IRD terdapat 6 entitas utama. Pertama adalah supplier. Supplier merupakan orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku. Kedua adalah shipment. Shipment merupakan transaksi pengiriman atau penerimaan barang dari supplier. Ketiga adalah item. Item merupakan jenis komponen atau bahan baku yang digunakan untuk pembuatan produk. Yang keempat adalah produk. Produk merupakan jenis mebel atau produk yang dibuat oleh perusahaan. Kelima ada customer. Customer merupakan orang atau perusahaan yang melakukan pemesanan produk. Yang keenam adalah order. Order mencatat transaksi pemesanan atau penjualan produk kepada customer. Jadi setiap entitas memiliki fungsi yang berbeda dan hubungan antar entitas tersebut membentuk proses bisnis perusahaan. Ketiga, sebelum masuk ke setiap relationship, saya jelaskan terlebih dahulu cara membaca kardinalitas pada IRD. Simbol 2 garis vertikal menunjukkan mandatory one, yaitu tepat 1. Simbol 1 garis dan crowfoot menunjukkan mandatory many, yaitu minimal 1 dan dapat lebih dari 1. Simbol lingkaran dan 1 garis menunjukkan optional one, yaitu boleh tidak ada atau tepat 1. Sedangkan simbol lingkaran dan crowfoot menunjukkan optional many, yaitu boleh tidak ada dan dapat berjumlah banyak. Dengan membaca simbol tersebut, kita tidak hanya mengetahui bahwa dua entitas saling berhubungan, tapi juga mengetahui batas jumlah data yang boleh berhubungan. Sekarang saya akan membahas relationship yang melibatkan supplier. Relationship pertama adalah sense dan supplier, sense antara supplier dan shipment. Pada sisi supplier, mandatory one, sedangkan pada sisi shipment terdapat optional many. Artinya, satu shipment harus berasal dari tepat satu supplier, sementara satu supplier tidak memiliki 0 atau banyak shipment. Dengan kata lain, supplier yang belum pernah mengirim barang dapat tercatat dalam database. Sedangkan setiap shipment harus memiliki supplier. Relationship kedua adalah supplies antara supplier dan item. Kardinalitasnya juga menunjukkan satu supplier dapat menyediakan 0 atau banyak item. Sedangkan setiap item pada IRD berhubung ke tepat satu supplier. Contohnya,
Satu supplier dapat menyediakan kayu, kaca, baut, atau bahan lainnya. Namun sebuah item pada model ini memiliki satu supplier sebagai pemasoknya. Jadi, sales berfokus pada transaksi pengiriman, sedangkan supplies berfokus pada hubungan pemasok dengan jenis bahan baku. Relationship berikutnya adalah includes antara shipment dan item. Relationship ini menunjukkan isi dari suatu pengiriman. Pada sisi shipment terdapat optional many. Artinya sebuah shipment dapat berisi 0 atau banyak item sesuai model ERD. Pada sisi item terdapat mandatory many. Artinya setiap item harus terhubung minimal satu shipment dan dapat muncul pada banyak shipment. Karena kedua entitas dapat memiliki lebih dari satu pasangan, relationship ini termasuk many to many atau M.2N. Dalam implementasi database relasional, hubungan many to many biasanya dibuat melalui tabel penghubung. Contohnya adalah shipment detail. Tabel tersebut dapat menyimpan shipment ID, item ID, dan atribut tambahan seperti quantity atau jumlah item yang dikirim. Dengan begitu, satu shipment dapat memiliki banyak detail item dan satu item dapat muncul pada banyak transaksi shipment. Selanjutnya adalah relationship use in antara item dan produk. Relationship ini menunjukkan bahwa item atau bahan baku digunakan dalam pembuatan produk. Pada ERD, kedua sisi menunjukkan mandatory many. Artinya, sebuah item harus digunakan minimal satu produk dan dapat digunakan pada banyak produk. Sebaliknya, sebuah produk harus menggunakan minimal satu item dan dapat menggunakan banyak item. Contohnya, kayu dapat digunakan pada produk meja dan kursi. Sebaliknya, sebuah meja dapat membutuhkan beberapa item seperti kayu, baut, kaca, dan cat. Karena hubungan kedua arah sama-sama many, relationship ini adalah many to many atau M.2N. Pada database relasional, relationship ini dapat dibuat melalui tabel produk item. Tabel tersebut dapat menyimpan produk ID, item ID, dan quantity untuk menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam suatu produk. Selanjutnya kita masuk ke proses penjualan, dimulai dari relationship submit antara customer dan order. Pada sisi customer dapat optional many, artinya seorang customer belum pernah melakukan order atau dapat melakukan banyak order. Pada sisi order terdapat mandatory one, artinya setiap order harus dilakukan oleh tepat satu customer. Karena satu customer memiliki banyak order, sedangkan satu order hanya dimiliki oleh satu customer, maka relationship ini adalah one to many atau 1.2M. Contohnya, seorang customer dapat melakukan order pertama, kemudian beberapa waktu berikutnya melakukan order kedua dan ketiga. Semua order tersebut tetap terhubung kepada customer yang sama. Dengan demikian, relationship submit yang digunakan untuk mencatat siapa customer yang melakukan suatu transaksi order. Relationship terakhir saya bahas adalah request antara produk dan order. Relationship ini menunjukkan produk yang diminta atau dipesan dalam sebuah order. Pada sisi produk terdapat mandatory many, artinya setiap produk pada model ERD harus terkait dengan minimal satu order dan terdapat terkait dengan banyak order. Pada sisi order terdapat optional many, artinya sebuah order dapat memiliki 0 atau banyak produk berdasarkan kardinalitas yang ditampilkan pada ERD. Karena hubungan ini melibatkan banyak produk dan banyak order, relationship-nya adalah many to many. Dalam database relasional, relationship tersebut dapat direalisasikan menggunakan tabel order detail. Order detail dapat menyimpan order ID, produk ID, quantity, dan harga pada saat transaksi. Dengan tabel ini, satu order dapat memiliki beberapa jenis produk dan satu produk dapat muncul pada banyak order. Pada slide ini, saya merangkum seluruh relationship berdasarkan simbol kardinalitas pada gambar. Pertama ada sense, memiliki pola 1 ke 0 atau banyak. Satu supplier dapat memiliki banyak 0 atau banyak shipment, sedangkan setiap shipment terkait dengan satu supplier.
Kedua ada supplies. Supplies juga memiliki pola 1 ke 0 atau banyak. Satu supplier dapat menyediakan 0 atau banyak item, sedangkan setiap item terkait dengan satu supplier. Ketiga ada includes, merupakan many to many, dengan shipment dapat memiliki 0 atau banyak item, dan item harus muncul pada minimal satu shipment. Keempat ada use in, merupakan many to many mandatory pada kedua sisi. Item digunakan pada satu atau lebih produk, dan produk menggunakan satu atau lebih item. Kelima ada submit. Submit merupakan one to many, satu customer dapat memiliki 0 atau banyak order, sedangkan setiap order dimiliki satu customer. Keenam, request merupakan many to many, produk terkait dengan satu atau lebih order, dan order dapat memiliki 0 atau banyak produk. Relationship many to many pada implementasi database. Relasional perlu direalisasikan menggunakan tabel penghubung atau tabel detail. 10. Ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ERD yang dianalisis memiliki 6 entitas utama, yaitu supplier, shipment, item, produk, customer, dan order. ERD tersebut menggambarkan proses bisnis mulai dari pengadaan bahan baku, pengiriman dan penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dalam produksi, sampai dengan pemesanan produk oleh customer. Dari hasil analisis terdapat relationship one to many dan many to many. Selain jumlah hubungan, simbol kardinalitas juga menunjukkan apakah suatu hubungan bersifat mandatori atau opsional. Relationship many to many pada implementasi database relasional dapat dibuat menggunakan tabel penghubung seperti shipment detail, product item, dan order detail. Dengan demikian, ERD membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur data dan hubungan antar entitas sehingga database dapat dirancang secara lebih terorganisir dan sesuai dengan proses bisnis. Demikian presentasi analisis ERD yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.